Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sabtu pagi hari ini merupakan Sabtu pertama, tanggal 5 Oktober 2024. Besok hari Minggu yang pertama kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya saat ini ada di kota Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan jemaat Tuhan yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita adalah jemaat-jemaat Tuhan yang cinta sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan, hidup tidak pernah berhenti di dalam peperangan, tapi menentukan menang atau kalah adalah ada Tuhan atau tidak menyertai kita. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti perkara besar akan terjadi. Sudah terbukti, tidak pernah disertai Tuhan kalah, tidak pernah. Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita siapa lawannya? Karena Dia pencipta, maha kuasa, maha segala-galanya. Kalah karena kita tidak disertai Tuhan, kalah karena kita ada dosa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan yang besar. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang besar, dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang ajaib. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14, demikian firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatanku, sumber kemenangan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, punya Tulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, sucikanlah hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, aku akan tampil lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi aku dalam milik Tuhan Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan,
Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilafku Bapa. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Semua dihancurkan di dalam nama Yesus. Kalau di antara Bapak Ibu yang sakit, percaya, berdoa dalam nama Yesus, segala sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Pagi inilah pagi yang berbahagia, karena hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Sabtu pagi ini 5 Oktober 2024. Besok hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Saya saat ini kota Jember. Tuhan menyertai saya dalam pelayanan di Jakarta, di Jember, dimanapun kita berada. Senantiasa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Terjadi itu. Mari kita baca firman Tuhan. Karena firman Allah digenapi, firman Allah tidak ada yang dusta. Ini firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Amin. Siapa lawan kita? Iblis dan kedagingan kita ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Dia Yesus Kristus yang sangat mencintai kita semua. Amin. Mari kita baca 1 Samuel pasal 14 tentang kepahlawanan Yonatan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Jadi Yonatan ini adalah anak laki-laki dari Saul, memiliki jiwa pahlawan. Kita sebagai anak Tuhan memang harus punya sifat pemberani menghadapi segala musuh kita. Siapa musuh lawan kita? Iblis, kedua kedagingan. Kita harus berani mengalahkan kedagingan, saudara. Ya, jadi kalau ada daging Bapak Ibu tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, lawan itu dalam nama Yesus. Ya, biar kita cinta berdoa, cinta firman Tuhan, dan kita cinta Tuhan Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Mikron, dan rakyat Anda bersama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinhas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dia yang memakai baju efod pada waktu itu. Tapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada juga bukit batu di sebelah sini, dan ada juga bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Seni. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain sebelah selatan di tentangan Gibea. Berkatalah Yonatan kepada bujang pahlawan senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Wah, dahsyat ini statementnya Yonatan. Di sini saya bisa simpulkan, Yonatan berperang bersama dengan Tuhan. Karena dia melibatkan Tuhan. Maka penting di sini kita dengan baca Alkitab, setiap kita tidak terlepas dari peperangan, baik dalam dunia bisnis, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun kita berada, tidak akan lolos dari peperangan. Tapi menentukan sikap kita bagaimana. Yonatan memiliki sikap dikatakan, Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi artinya, Tuhan tidak peduli, baik sedikit atau banyak. Dia sanggup. Oh, dahsyat. Libatkan Tuhan. Yonatan melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, saya yakin-yakinnya dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Mari kita lihat. Ayat yang ketujuh, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Wow, bagus saudara. Ya, jadi timnya sepakat beriman kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal beri tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Wah, berarti langkahnya Yonatan satu, andalkan Tuhan. Dan kedua, dia melangkah dan iman. Dia bilang begitu. Ya, Tuhan telah menyerahkan kepada mereka
Dalam tangan kita itulah tani bagi, berarti dia melangkah dengan iman. Mari kita satu andalkan Tuhan, dan kedua kita melangkah dengan iman. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, bahwa kita melangkah bukan apa yang kita lihat, tapi kita melangkah dan apa yang tidak kita lihat. Itulah iman kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita besar dan dahsyat, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. 2 Korintus 5 ayat 7, demikian firman Tuhan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ini kalau melihat bukan percaya, tapi justru dengan iman, hal yang tidak bisa kita lihat tapi kita imani terjadi, yaitu di depan mata kita, penuh dengan peperangan, penuh dengan tantangan, dan kita akan tampil lebih dari pemenang, karena katakan Tuhan Yesus bersama kita. Seperti Yonatan tadi berkata, ya, Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Jadi dia melangkah dengan iman. Kalau melangkah dengan iman, perkara besar terjadi, ya. Sebab di ayat ke-10, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Ini iman, ya. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkata orang Filistin, lihat, orang-orang berani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal kota berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah, mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Oh Israel, coba nih. Berarti Yonatan andalkan Tuhan, melangkah dengan iman, maju. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita orang Israel. Wah, dahsyat. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Ternyata ada penyertaan Tuhan. Tewas oleh Yonatan. Ya, sehingga pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan. Dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari seperbanyakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal di penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Tuhan. Wow, bersama dengan perkara besar terjadi, kegentaran dari Tuhan karena ada kemenangan, saudara. Ketika peninjau-peninjau Saul itu di Gibeah Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembahasannya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarkanlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat berjaya. Coba orang Filistin saling tikam, teman-teman ini ditikam perang sendiri. Karena apa? Bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan, perkara besar terjadi. Cara Tuhan yang dahsyat, Tuhan. Tidak kita menggunakan strategi manusia, strategi Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Lagi pula orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentang mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang Israel yang ada bersama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, dan orang itu bergabung dengan mereka dalam pertempuran itu. Ayat 3 yang terakhir. Demikian Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai ke lewat Bet Awen. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati pada pagi hari. Mari, hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Tapi yang menjadi masalah, adakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Tapi kalau Tuhan tidak bersama kita, kita akan kalah. Kekuatan di mana kita tanpa Tuhan? Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kekuatan besar dari sorga. Para malaikat Tuhan kan diperintahkan sama Tuhan menghancurkan tentara dunia ini. Siapa yang bisa lawan tentara Tuhan? Tidak ada, saudara, karena pembelanya Tuhan. Dan ternyata bangsa Israel dipimpin oleh hambanya Raja Saul dan Yonatan dipakai Tuhan, ada kemenangan. Sehingga dikatakan demikian Tuhan menyelamatkan orang Israel. Jadi Tuhan menjadi sentral dalam kehidupan kita. Mari melalui firman Tuhan mengajar kita, andalkan Tuhan, melangkah dengan iman. Kalau melangkah dengan iman, perkara besar terjadi. Karena dikatakan bahwa serta dengan Yesus kita lakukan perkara besar.
Tuhan memberkati kita semua. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari pagi, Sabtu pagi ini 5 Oktober. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Sebelum beraktivitas apapun peperangan yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Karena Tuhan nomor 1 di atas segala kalanya. Karena Yonatan melangkah dengan iman. Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tuhan tidak sukar menolong, ada masalah atau tidak masalah. Seberat masalah apapun, Dia sanggup memberikan kemenangan. Karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.